Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada video kali ini, saya akan berbagi praktik tentang tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan seperjuangan yang berbahagia, tentu puji serta rasa syukur pada siang yang berbahagia ini kita dapat mempertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia ini dan sekaligus saya minta izin kepada rekan-rekan untuk bisa saling berbagi, saling bercerita tentang banyak hal, tentang pengalaman-pengalaman kita di lapangan sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru. Salawat menyampaikan salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang berbahagia, tentu teman-teman semua merasa sesuatu ada yang tanda tanya besar mungkin dalam hatinya, mengapa pada siang hari ini kita berkumpul dan apa makna yang tersirat pada pertemuan siang kita hari ini. Intinya, sebagai calon seorang guru penggerak di lapangan, tentu sudah beberapa bulan ini kami melalui program tersebut, dan inilah saatnya momen yang pertama kami dalam regulasinya untuk dapat berbagi cerita, dapat berbagi pengalaman dengan teman-teman semua, hal-hal positif apa yang telah kami pelajari, sehingga kita punya komitmen bersama untuk betul-betul menuntut, membimbing serta didik ke arah yang mereka cita-citakan, ke arah yang mereka ingin sebagai anak yang dibanggakan di masa depan nasional. Bapak Ibu yang berbahagia, maka sesuai dengan apa yang telah tertulis yang sudah tertayang di depan kita ini, ada yang pertama kita akan coba bahas pertama sekali adalah tentang budaya positif. Terkait dengan budaya positif, mungkin selama ini kalau kita melihat apakah budaya yang terjadi di lingkungan sekolah, tidak saja di sekolah kita lihat secara umum, mungkin yang jadi pertanyaan, apakah di lapangan itu sudah terlaksana budaya positif? Kita lihat sebagai gambaran, begitu banyak di lapangan, di media sosial kita baca, dan itu malah kebalikan dari budaya positif. Apa yang sangat fenomenal saat ini? Kalau Ibu Suti apa yang fenomenal budaya anak-anak kita di sekolah sekarang? Budaya hip-hop. Iya. Trennya budaya hip-hop. Iya. Nah, inilah memang yang disebutkan juga oleh tokoh kita dalam yang program ini juga di sekolah penggerak ini adalah merujuk ke Ki Hajar Dewantara, bahwasanya memang seperti apa kita harus mencari budaya-budaya asing itu untuk kita terapkan di belahan bumi kita Indonesia ini. Jadi memang betul ada budaya kita. Kalau menurut kalian budaya apa yang sekarang tren yang terjadi di lingkungan sekolah? Kalau di
tingkatan SMP yang masih ada pembulian. Di SMP sering sangat terjadi pembulian. Bahkan akhir-akhir ini meningkat begitu banyak kasus pembulian, perundungan yang terjadi di lapangan, dan itu malah viral. Kalau menurut Pak Edi, tren sekarang kita akan bicara budaya positif. Tren sekarang budaya yang terjadi itu seperti apa yang ada di lapangan? Ya, salah satunya itu perundungan atau bullying. Kemudian ya bahasa-bahasa kadang yang sudah tak tepat kadang penggunaannya kan, ada bahasa-bahasa yang dilihat mereka di sinetron-sinetron ataupun di HP-HP yang kadang itu terbawa di sekolah. Artinya sangat rentan budaya yang terjadi di lingkungan sekolah itu. Ya, inilah makna salah satu yang ingin kita sampaikan. Coba kita lihat. Kalau kita merujuk ke sekolah, bahwa budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi nilai-nilai kebiasaan yang ada di sekolah itu berpihaknya kepada siapa? Kepada murid, pada peserta didik. Nah, inilah yang ingin kami ingin berbagi juga, bahwasanya di CDP itu sangat ditekankan sekali bahwa nilai-nilai kebiasaan-kebiasaan yang terkandung dalam budaya positif itu semata-mata adalah untuk peserta didik dan berpihak pada peserta didik. Coba kita lihat terus. Di sini ada filosofi pendidikan dan ajar Dewantara. Kemudian ya ada yang menarik. Nah, ini yang salah satu yang disampaikan oleh Kak Suti tadi ya, bahwa ada kodrat alam dan kodrat zaman. Ini filosofi ajar Dewantara. Iya kan? Kalau secara zaman, kalau kita kaji zaman, anak-anak kita trennya sekarang apa? K-pop. Iya. Ini kodrat zamannya. Ada dalam filosofi ajar Dewantara. Nah, ya betul apa yang disampaikan oleh Hajar Dewantara. Sebagai seorang guru yang sangat penting juga, kita ini guru ibarat petani, ya. Kalau kita seorang petani, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita untuk membuat tanaman kita itu subur, kita bisa berikan pupuk, kita bisa siram dengan air. Itulah pelayanan seorang guru dengan muridnya. Apa yang kita lakukan, ya sebetulnya adalah berpihak kepada murid. Itu yang kita inginkan dalam suasana pendidikan itu. Kita lanjutkan. Rasa bisa. Kita lanjut dengan makna disiplin. Selama ini, coba kita lihat, disiplin itu sering dikaitkan dengan tata peraturan, kepatuhan. Namun, kata disiplin ini juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sangat berbeda, dengan disiplin sangat berbeda. Justru adalah disiplin itu salah satu alternatif untuk menghindari kata-kata hukuman itu sendiri.
Coba kita teruskan dahulu yang lebih memahami. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang terlahir dari motivasi internal. Nah, ini selama ini khususnya yang terjadi trennya di dunia pendidikan seperti apa? Apakah motivasi yang terlahir dari murid itu motivasi internal atau motivasi yang berbeda? Contohnya seperti ini. Ketika upacara bendera, kira-kira anak ini ikut upacara bendera betul-betul karena ingin ikut upacara karena di situ ada nilai-nilai perjuangan untuk mengingat jasa-jasa para pahlawan, cinta dengan bangsa Indonesia, atau murid ikut upacara takut kalau tidak upacara nanti dipanggil oleh guru, ya kan? Ikut upacara, ya, karena nanti kalau tidak ikut kena poin. Sangat berbeda sekali. Selama ini kebanyakan di lapangan yang terjadi motivasi yang muncul itu motivasi eksternal. Mereka murid itu mengikuti upacara hanya takut karena dipanggil wali kelas, dipanggil kesiswaan, bukan terlahir dari motivasi internalnya. Nah, ini yang ingin kita saling berbagi bahwasanya ternyata selama ini begitu banyak di lapangan ada ketimpangan. Nah, seperti apa makna kata disiplin ini? Nah, inilah nanti yang akan kita kaitkan dengan keyakinan kelas. Sehingga nanti ketika sebuah keyakinan dalam diri murid itu sudah ada, tentu mereka ikut upacara bukan karena takut poin lagi, ikut upacara bukan karena takut dipanggil oleh wali kelas, tapi mereka ikut upacara memang betul-betul mereka cinta dengan tanah airnya, ya, mereka bangga dengan jasa-jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Itu yang ingin kita lahirkan dari makna disiplin, dan disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin yang terlahir dari diri pribadinya, bukan motivasi yang lahir dari eksternal. Coba kita lihat. Bisa dilihat yang ini. Kalau motivasi eksternal itu untuk menghindari hukuman. Artinya seorang murid takut upacara, berarti dia takut dengan hukuman, sehingga takut hukuman tidak ikut upacara. Apa bedanya dengan di sekolah kita kan? Ketika di sekolah kita murid-murid teratur, tapi sampai di rumah tidak, berarti teraturnya motivasi yang lahir dari anak itu motivasi eksternal. Nah, ini sangat tahu perbedaan ini. Nah, yang bagus itu apa? Yang motivasi internal. Motivasi internal adalah untuk menghargai diri sendiri. Ya, saya bangun pagi itu ya saya ingin cepat sekolah, saya menghargai diri saya. Ya, saya ingin bagaimana teman-teman yang lain bisa, mengapa saya tidak. Ini motivasi yang sangat bagus. Jadi mudah-mudahan ya bersama-sama kita untuk bisa melahirkan generasi murid-murid di sekolah yang motivasi yang terlahir dari diri mereka itu adalah motivasi internal. Jadi mereka rajin buat PR, mereka rajin membantu, mereka ikut upacara, ikut teratur di asrama dan sebagainya, bukan karena takut poin, bukan karena takut aturan, tapi adalah motivasi yang betul-betul terlahir dari
dari dirinya sendiri. Kita lanjutkan. Nah, ini dia. Jadi kita sudah mengkaji budaya positif, kita sudah mengkaji lingkungan positif, ya. Yang terakhir kita coba dengan keyakinan kelas lagi. Nah, selama ini Bu Arya, sebenarnya apakah yang terjadi kebanyakan di sekolah itu adalah disiplin atau masih peraturan? Nah, ini yang perlu kita coba cermati. Kalau dia adalah disiplin, itu adalah sebuah hal yang betul-betul terlahir dari keyakinan-keyakinan yang ada pada dirinya. Beda dengan peraturan. Bilang tadi kan, mengapa tadi ada peraturan, ada disiplin yang dari awal kita sampaikan. Ternyata kalau kita berbicara peraturan Pak Diki, peraturan itu ya otomatis anak itu menerima saja kan. Datang terlambat ke sekolah sekian poinnya, ya kan? Dan anak menerima saja. Apakah anak suka? Apakah yang bersangkutan terlambat karena menantu orang tua, itu belum dikaji. Jadi main pukul rata saja, yang pertama lambat poinnya 2. Itu peraturan. Tapi kalau yang mana disiplin itu bersama-sama. Ketika memang ada 1-2 orang yang dalam untuk mengikuti disiplin itu tidak mampu, perlu dikaji apa solusi yang terbaik. Jadi ini mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Nah, karena memang kalau sudah keyakinan kelas itu kita bersama-sama dengan murid untuk memunculkan apa hal-hal yang berperan positif bagi mereka yang dapat mereka lakukan. Nah, sehingga ketika terjadi sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, maka murid-murid yang bersangkutan akan dapat memunculkan kembali padahal di awal semester sudah bersama-sama membuat sebuah keyakinan bahwa kalau terlambat di pelajaran itu adalah sesuatu hal yang kurang baik. Nah, ini bedanya antara keyakinan kelas dan ada hukuman dan penghargaan. Kita bisa berbicara banyak karena waktu juga. Nah, coba kita lihat keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Jadi memang bersama-sama membuat dengan murid. Kalau selama ini yang kami sampaikan tadi, kebanyakan di sekolah itu aturan itu sudah ada dari zaman dulu kala, sudah berlaku di awal. Anak tinggal menerima saja, padahal belum tentu itu sebuah keyakinan yang mungkin perlu disepakati bersama. Inilah ini perbedaannya. Jadi mungkin kita lomati saja, kita coba terus lanjut. Tidak terlihat jelas mungkin ya. Nah, ini menarik juga dari ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru di sekolah, dan mungkin selama ini seperti apa kekuatan kontrol daya kontrol kita di sekolah kepada murid. Tentu kita punya pemahaman yang berbeda selama ini.
yang paling banyak terjadi di lapangan masih ada di posisi yang pertama, di mana posisi yang pertama 50 tahun itu adalah guru yang suka menghukum. Ini tak bisa dielakkan, ini tak bisa dielakkan, karena memang sudah menjadi tren dan sudah menjadi budaya. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, maka tidak ada jalan keluar kebanyakan oleh guru itu selain menghukum. Kalau kita lihat fenomena ini, maka ada yang terbayang oleh saya pribadi, karena anak-anak ini mereka juga sekian persennya berada di rumah. Kira-kira Pak Edi, di rumah oleh orang tuanya, kira-kira orang tuanya juga di posisi apa loh? Di rumah nih, kan dari posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum. Kalau kita kaitkan di rumah, kira-kira orang tuanya di rumah ada nggak di posisi penghukum juga? Banyak. Nah, ada yang terlintas dalam benak saya pribadi, ya. Ketika di rumah, ia diperlakukan oleh orang tuanya juga di posisi penghukum oleh orang tuanya. Sedikit saja kesalahan langsung beri hukuman. Terkadang ditanya di rumah tangga itu langsung beri hukuman. Di sekolah sedikit saja mereka membuat kesalahan, gurunya langsung memberi hukuman. Kalau sudah seperti ini, maka lingkungan mana lagi yang akan diinginkan anak oleh ibu sendiri? Di rumahnya dia sudah dibentak, dia sudah bersedih, tidak ada teman berbicara. Di sekolahnya juga diberlakukan seperti itu. Inilah benang merah yang dalam pikiran saya, mengapa anak-anak itu tidak akan sering membuli, mengapa anak-anak itu tidak akan suka membuat hubungan dengan temannya. Karena anak yang terdidik, anak yang dibimbing dengan kekerasan, itu sekian persentasenya sudah pasti mereka akan juga lahir dengan hidup dalam kekerasan. Nah, makanya tak heran kita mengapa anak-anak ini betul-betul ya sangat dekat dengan pembulian, sangat dekat dengan kekerasan. Ya, bahkan banyak berita di media sosial yang viral itu ya sesuatu hal yang sangat bertolak belakang sebenarnya dengan apa yang diharapkan oleh kita, ya. Nah, inilah peran kita sebagai seorang guru. Bagaimana betul, saya tidak akan menjelaskan satu persatu, ya. Tapi yang paling pertama itu rasanya paling seringlah dilakukan di sekolah, bagaimana murid itu sedikit saja memberi kesalahan langsung dihukum. Yang paling terbaik adalah posisi yang terakhir, itu adalah posisi manajer. Ya, posisi manajer itu bagaimana betul kita seorang guru bisa menuntun, bisa membimbing peserta didik murid itu ya betul-betul ke arah yang sesuai dengan makna filosofi yang ada tadi, bahwasanya sebagai seorang guru kita pasti bisa menuntut, bisa membimbing murid ke arah yang mereka cita-citakan, ya. Terakhir saya ingin berbicara sedikit tentang restitusi. Mungkin ini sebuah hal yang baru bagi kita, tapi saya rasa ini adalah sebuah informasi yang sangat penting untuk kita lakukan sebagai pendidik, karena di lapangan kita tidak akan bisa terhindar dari adanya murid yang mungkin mereka sebagai manusia biasa tidak akan lepas dari kesilapan. Jangankan murid, kita saja sendiri ya tidak akan lepas dari kesalahan. Maka dari itu
ketika kita menemukan murid di lapangan ada mengalami hal yang seperti itu, maka restitusi adalah salah satu solusi yang bisa kita lakukan. Nah, apa restitusi yang ingin saya sampaikan? Kalau secara namanya adalah segitiga restitusi ya. Kalau kita lihat, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan sehingga mereka dapat kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat untuk berdosa. Nah, di segitiga restitusi ini apa yang dapat kita lakukan sama anak? Nah, ingat tadi ketika anak melakukan sebuah kesilapan, maka jangan sampai 5 kontrol di posisi yang saya jelaskan tadi jangan sampai kita lakukan, tapi solusinya adalah dengan segitiga restitusi ini. Saya tidak akan berbicara banyak tentang bagaimana betul secara teoritisnya, tapi dalam segitiga restitusi ini, yang pertama yang mesti kita lakukan adalah memberikan pemahaman kepada anak bahwa memang ada ketika mereka kalut dengan sebuah persoalan, kalut dengan sebuah permasalahan, itu yang kita stabilkan dulu. Coba bayangkan seorang murid yang dia sedang dalam keadaan masalah, terus kita sebagai seorang guru langsung posisi berbuku. Ya makanya kamu sudah saya larang dari kemarin. Saya merasakan ini adalah sebuah hal yang akan membuat anak akan semakin gila, mentalnya akan semakin tidak bagus, gitu ya. Nah, di segitiga restitusi ini yang sangat menarik. Kita harus menstabilkan pikiran anak itu dalam. Bagaimana caranya? Contoh begini. Ketika anak itu umpamanya datang terlambat ke sekolah, mungkin faktor keterlambatannya bisa jadi karena ada faktor X, apakah membantu orang tua, apakah mungkin jemputannya yang terlambat datang juga, atau dia mungkin rumahnya jauh tidak punya kendaraan. Anak itu berlatar belakang yang berbeda. Nah, ketika terjadi persoalan seperti itu, maka tentu otomatis anak yang sudah datang terlambat ini pasti mereka akan merasakan sebuah gundah gulana. Nah, ketika itulah dalam segitiga restitusi itu kita mesti sampaikan sama anak. Katakan namanya Rudy, ya. Kita stabilkan dahulu. Rudy, Bapak rasa ya ini adalah persoalan yang lumrah terjadi sama siapapun. Iya kan? Artinya terlambat datang ke sekolah, ya bisa jadi karena kita ada kelalaian, ada mungkin malam tadi terlambat untuk cepat istirahat. Ya bagi Bapak ini hal biasa saja. Tidak perlu diambil pusing yang sifatnya mungkin terbawa perasaan. Kita perhatikan dalam perasaan ini. Saya rasa dengan keterbukaan kita kepada anak, pasti anak akan secara psikologis, Bapak ini tidak membentak, ini Bapak ini rasanya bisa untuk berbagi. Akan sangat berbeda ketika anak yang sudah punya masalah terus sudah tetap bertahan, ya. Tentu akan sebuah hal yang berbeda akan terjadi. Nah, kita kaitkan yang kedua. Tadi saya berbicara keyakinan kelas, maka ketika di sebuah keyakinan kelas tentu sudah ada sebuah keyakinan bahwa saja memang terlambat datang ke sekolah itu adalah sebuah hal yang tidak dibenarkan. Nah, ketika menstabilkan identitas itu sudah selesai, maka kita coba bawa anak ini ke ruang yang lebih tahap kedua. Nah,
apakah Rudi mengetahui bahwasanya keyakinan kelas kita yang telah kita buat pada awal tahun ajaran tentang terlambat masuk kelas ini apa? Ketika suasana psikologis anak ini sudah stabil, saya rasa dia akan menjawab dengan benar juga. Pasti dia akan mengakui yang benar Bapak, bahwasanya terlambat masuk kelas ini adalah sebuah hal yang tidak dibenarkan. Di tahap ketiga baru kita tanyakan untuk rencana anak ini ke depan. Kalau memang sekiranya terlambat adalah karena malam tadi terlambat istirahat, kita kaji lagi apakah terlambat istirahatnya karena main. Maka di sini yang perlu adalah manajemen waktu yang mesti lahir dari anak ini. Tentu dalam segi garis restitusi, maka anak ini akan membuat sebuah peta manajemen waktu. Ketika memang jam 10 itu sudah harus istirahat, maka sekiranya ada PR tentu lebih dikerjakan di awal. Kalau ada tugas yang lain dikerjakan sebelum jam 10 dan jam 10 sudah istirahat agar tidak terlambat lagi masuk kelas. Ini keyakinan ini yang harus masuk sama anak sebenarnya. Nah, jadi ketika kita melalui berhadapan dengan anak yang melakukan kesilapan di lapangan, ya mari kita kedepankan tidak lagi komentar, tapi betul-betul bagaimana membuat sebuah keyakinan yang dapat berpihak, yang dapat menuntun murid ini ke tahap yang lebih ya sesuai dengan apa yang diharapkan bersama gitu. Baik, saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan budaya positif dapat kita terapkan di sekolah. Mungkin kalau sekiranya ada pertanyaan untuk satu penanya lagi boleh, karena waktu kita juga sudah habis. Silakan kepada. Terima kasih Bapak Juliani, SPD MPD, salah seorang calon guru penggerak angkatan 9. Pertama sekali ini adalah hal yang sangat luar biasa yang kami dapatkan pada pagi hari ini Bapak Juliani, karena ilmu-ilmu ataupun pembahasan-pembahasan yang Bapak sampaikan tadi ini sangat banyak manfaatnya bagi kami, dan memang selama ini banyak rupanya hal-hal yang belum kami ketahui, dan dengan adanya kegiatan seperti ini berbaginya para guru calon guru penggerak kepada kami ini adalah sesuatu yang sangat positif, sangat bermanfaat, yang sebelumnya tindakan-tindakan kita mungkin barangkali kurang tepat. Dengan sharing seperti ini dengan ilmu yang disampaikan oleh Bapak DPRD tadi, ini insya Allah ke depannya bisa akan merubah bagaimana tindakan kita yang jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Baiklah Bapak DPRD, kami di sini hanya sedikit bertanya tentang apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Yang pertama berkaitan dengan motivasi terhadap para peserta didik kita atau murid kita. Di dalam pembahasan tadi kami menyimak sedikit bagaimana untuk motivasi yang baik itu sebaiknya memang muncul dari diri anak itu sendiri. Itulah yang disebut dengan motivasi internal tadi ya Bapak ya. Yang jadi pertanyaan kami, bagaimana kita sebagai pendidik untuk bisa menumbuhkan rasa yang kuat ataupun motivasi yang tinggi dari internal anak itu. Bagaimana upaya kita? Itu yang pertama, Bapak Ibrahim, kita sebagai guru gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita
mencermati istilah-istilah yang mungkin selama ini kita sudah saling maklum gitu ya, tahu bahwa ada istilah anak itu akan bisa karena dia terbiasa. Kemudian anak itu terbiasa karena kadang-kadang memang terpaksa. Nah, itu kan ada istilah-istilah seperti itu. Dia bisa karena terbiasa. Dia terbiasa karena ada terpaksa. Apalagi ini anak-anak kita ini dalam proses tahapan pendidikan gitu ya. Nah, berbeda mungkin barangkali dengan anak-anak kita yang mungkin dari perguruan tinggi atau mahasiswa. Yang mana kita tahu bahwa anak-anak kita di tingkat apakah dasar, menengah ataupun atas ini memang kadang-kadang dalam pendidikan itu barangkali ada yang memang kita mengharapkan kepada anak-anak itu ataupun ada rasa mungkin bagi anak-anak yang belum pernah dilakukan dengan itu memang harus terpaksa dulu gitu ya. Nah, jadi bagaimana dengan cara-cara seperti ini yang mungkin biasanya dilakukan oleh para guru baik di beberapa sekolah atau di sekolah kita gitu ya. Yang kedua, mungkin itu yang kedua. Kemudian yang ketiga Pak Ferry, ini kita ada mendengar narasi atau istilah yang dipakai dalam kurikulum merdeka ini dengan istilah keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas. Yang jadi pertanyaan kami, mengapa pakai narasi ini? Jadi mengapa menggunakan bahasa-bahasa ini keyakinan kelas? Mengapa tidak mungkin barangkali dengan kesepakatan kelas ataupun keputusan bersama kelas kita gitu, atau istilah-istilah lainnya. Itu yang ketiga. Mungkin itu dulu lah, tiga saja dulu. Nanti kalau mungkin ada waktu lagi ya kita tambah pertanyaan. Terima kasih. Ya, sangat menarik ya apa yang ditanyakan Pak Rudi, dan memang betul apa yang menjadi pertanyaan Pak Rudi. Tentu inilah salah satu momen kita bergerak bersama untuk merubah paradigma mindset kita selama ini, Pak Rudi. Iya. Kalau saya ragu dari pertanyaan yang Pak tadi, memang yang ketiga ini itu memang inilah momen kita untuk dapat merubah mindset pola pikir paradigma kita untuk menuju ke arah yang betul-betul sama-sama dengan ke arah kebijakan yang di lapangan itu tidak pro kontra lagi. Nah, mengapa demikian? Karena memang kalau sebuah regulasi yang sudah baik ini hanya dilakukan oleh persentase 5-3 orang dari puluhan guru di sekolah, tentu sama saja ini akan terjadi ya. Tapi ya inilah paradigma yang harus kita ubah gitu ya. Kita menuju ke pertanyaan pertama Ustaz lagi, ya seperti apa yang mesti dapat kita lakukan untuk menumbuhkan motivasi itu betul-betul lahir dari motivasi internal. Selama ini kalau saya boleh berpendapat gitu ya, memang setiap generasi pindah generasi lagi sampai yang kuliah pun, regulasi yang selama ini adalah regulasi yang memang bertolak belakang dengan yang ada di CJP ini. Kenapa? Yang membudaya selama ini Pak Edi, anak itu mau berbuat baik karena selama ini yang ada di peraturan itu adalah yang membuat motivasi lahir itu motivasi pribadi, dan itu sudah mendarah daging gitu, sudah mengakar. Inilah yang ingin diubah di CJP ini. Kalau dari tingkat SD nanti motivasi yang terlahir dari anak-anak itu sudah motivasi internal, ketika di SMP tentu motivasi itu pasti internal juga. Sampai SMA, sampai perguruan tinggi masih motivasi internal dulu. Tapi yang selama ini di lapangan, ya anak itu melakukan sesuatu hal peraturan itu
karena mereka masih takut dengan hukuman, takut kalau 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 tidak ikut upacara, kalau nanti saya punya dua, saya tidak ikut upacara. Ini yang akan kita biasakan dari tingkat dasar itu. Nah, ketika di tingkat dasar sekolah SD itu sebuah keyakinan sudah hadir dari pribadinya, ikut upacara itu bukan karena takut dengan poin 2, makanya ini harus diubah lagi, bahwa disiplin positif itu ketika mengikuti upacara tepat waktu, semuanya bahasanya pun positif. Ini yang akan kita mulai tularkan mulai dari generasi kita paling bawah, dan mudah-mudahan ketika generasi paling bawah ini sudah berubah mindset pola pikirnya, mereka mengikuti sesuatu keyakinan yang ada di kelas itu dari motivasi kita, dan mudah-mudahan inilah yang akan terus terbawa sampai mereka ketika SMA bahkan ke perguruan tinggi. Nah, selama ini aturan itu masih bercampur aduk di lapangan. Nah, mudah-mudahan dengan program-program seperti ini kita juga bersama-sama di lapangan, ya mudah-mudahan bisa kita mewujudkan motivasi internal itu ya. Kemudian tadi seputar pertanyaan keduanya seputar ya, anak itu bisa karena terbiasa, terbiasanya karena itu juga harus terpaksa gitu ya. Inilah yang selama ini ada sebuah famio gitu ya, yang kalau kita buat sesuatu studi ilmiahnya, apakah persentase dari hal itu dapat mendapatkan sebuah titik keberhasilan ini? Contoh kecil gitu ya, kita tanya Bu Suti dulu. Bu Suti ketika masa sekolahnya seperti apa dulu diperlakukan oleh gurunya gitu. Nah, masih membekas Bapak ini, masih membekas berapa? Bu Suti umurnya udah berapa? 27. Itu kejadiannya tahun berapa? 14 nanti udah berapa tahun? 9. 14 tahun. 14 tahun Bapak ini. Itu dengan hukum bisa ya. Jadi besok tak perlu buat lagi. Jadi efek positif dan efek negatifnya, bahwasanya yang pertama itu akan memunculkan trauma seperti. Nah, ketika itu tidak bisa kita hentikan, maka tidak akan pernah terjadi motivasi internal. Tapi kalau kita ingin melahirkan motivasi yang betul-betul lahir dari diri pribadinya, maka hal-hal yang mendukung itu memang susah dikendalikan. Apalagi dengan anak ini terpaksa, persentasenya saya rasa ketika anak itu betul-betul terlahir dari didikan yang keras, terpaksa, ya saya rasa persentasenya mungkin akan sangat berbeda gitu. Maka dari itu yang kita harapkan adalah motivasi yang lahir itu untuk motivasi yang lahir dari diri pribadi. Jadi tidak karena takut hukuman dan bukan karena takut poin dan sebagainya. Yang terakhir tadi apa tadi? Ya tadi. Iya. Mengapa harus keyakinan kelas itu ya? Kalau seperti yang saya awal bacakan sampaikan tadi, ada peraturan itu. Nah, peraturan itu kalau kita buat sebuah jarak perbedaan, itu kalau di lapangan sebuah peraturan itu adalah
yang selama ini anak itu memang sudah dapat prakerja lagi, tidak ikut upacara, ya. Nah, mengapa keyakinan kelas itu? Nah, keyakinan itulah yang dibuat sebuah asumsi bahwa keyakinan murid itulah yang kita bimbing, yang dibuat secara bersama-sama sehingga menjadi sebuah keyakinan kebersamaan baik di kelas maupun di sekolah. Nah, ketika sebuah keyakinan yang telah mereka janjikan, sebuah keyakinan yang telah terikrar di awal tahun pembelajaran, terjadi di pertengahan semester sebuah kesalahan dari anak, kesilapan dilakukan anak, maka itulah jalan tengah dari restitusi tadi. Kita kembalikan lagi kepada keyakinan kelas yang pernah ia buat bersama-sama dengan teman kelasnya. Berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan bisa aja anak itu kan yang buat sekolah bukan saya gitu. Nah ini bahkan kita juga tidak bisa tebak pilih apakah kasus anaknya terlambat. Ketika di aturan itu tidak dibunyikan apakah semua dipukul rata, bisa jadi anak itu terlambat karena ada bantu orang tua dan lain sebagainya. Jadi ini lebih skala prioritas dalam penanganan kasus anak ini bisa kita kembangkan di lapangan. Jadi tidak semata-mata langsung diberi hukuman dan lain sebagainya. Baik, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ya proses pengimbasan di guru penggerak ini rekan-rekan mudah-mudahan juga menjadi motivasi. Tidak saja mungkin di sekolah, di rumah bisa kita realisasikan, kita amalkan. Terutama tadi 5 kontrol ya. Saya rasa tidak saja sama guru, gitu ya, sama anak kita di rumah pun ini harus kita terapkan. Sebab anak yang terlahir dengan solusi hukum kita hukum, maka kita akhirnya juga anak terlahir dengan keras. Ya. Saya rasa cukup, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi